Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siswa-siswi semua, selamat bergabung di kegiatan pembelajaran matematika wajib. Ini kegiatan kita atau pertemuan kita yang kedua. Baiklah, sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Untuk itu saya harap kepada Ananda Wahyu untuk memimpin kegiatan doa. Kepada Ananda Wahyu, kami persilakan. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri di puncak Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah bangunlah jiwanya ada untuk baik, kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah materi yang kedua, yaitu statistika, ya, yang terkait dengan penyajian data. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang penyusunan data dalam bentuk tabel distribusi. Baik, supaya lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa permasalahan terkait penyajian data kesempatan ini. Ya, silakan disimak presentasi saya baik-baik ya. Coba. Materi kita pada hari ini adalah statistika. Ya. Nah, ini ada suatu kegiatan, suatu permasalahan yang sudah kita laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Baik, siapa yang mau untuk membacakan permasalahan ini? Saya, Pak. Sebutkan nama dan kelas. Ya, siapa namanya? Ana Oktaviani, kelas 12, Semia 2. Masalah 1. Pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada tanggal 9 Desember 2020, dilakukan pemilihan suara kepada 3 orang calon Bupati Batanghari. Calon pertama, Yunita dan Madan. Calon kedua, Firdaus dan Camelia. Dan calon ketiga, Fadil dan Bahtiar. Pemilihan dimulai jam 8
sampai dengan 15. Namun, ketika malam harinya, hasil pemilihan Pilkada Batanghari sudah terlihat melalui versi quick count. Mengapa bisa demikian? Baik, terima kasih ya. Kamu tentu punya ya pasangan calon yang akan kamu pilih ya. Ya, Pak. Kamu ketika memilih pada pagi sampai sore hari, eh sesudah selesai kegiatan pemilihan bupati itu, malamnya kamu lihat pemberitaan enggak di televisi atau di radio? Di ketika pelaksanaan pemilu, pada malam harinya itu sudah ada hasilnya melalui versi quick count. Ada yang pernah dengar versi quick count? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ayo, apa yang dimaksud dengan versi quick count? Perhitungan data Ya. secara cepat, Pak. Perhitungan data secara cepat. Bagus. Data nih yang dihitung ya. Data apa? Iya, Pak. Data Data suara, apa, Pak. Akbar? Data suara yang masuk. Data Suara yang masuk, Pak. Iya, data suara yang masuk. Bagus. Kenapa sih data ini bisa dihitung secara cepat? Siapa yang tahu? Apa yang digunakan? Tadi kata kuncinya data. Data ini diapakan? Dihitung. Betul, ada data dihitung. Terus di apain lagi datanya? Analisis. Jadi data ini dikumpulkan dari berbagai sumber ya, menggunakan pendekatan statistika ya. Pembelajaran yang kita laksanakan adalah pada pagi hari ini adalah pembelajaran statistik. Pembelajaran yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, jadi salah satu aplikasi statistik itu tadi adalah digunakan dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati. Tadi Akbar sudah menyampaikan bahwa versi ini itu adalah menghitung data secara, kata kuncinya adalah data. Nah, data ini diapakan? Ayo, siapa yang tahu? Analisis. Dihitung, bagus. Hitungnya menggunakan apa? Distribusi frekuensi. Frekuensi. Boleh, bisa pakai distribusi frekuensi, bisa. Apalagi? Statistika. Nah, betul. Jadi, data pemilihan bupati dan wakil bupati ini diolah dengan menggunakan ilmu statistik. Siapa yang tahu pengertian dari ilmu statistika? Siapa yang mau berpendapat? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Silakan. Ayo. Amanda izin jawab, Pak. Boleh, Amanda, silakan. Amanda Ija, oke. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data tersebut. Ya, bagus. Kemudian teknik penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah penyajian dalam bentuk diagram. Diagramnya ada berapa aja yang tahu? Siapa yang tahu? Diagram yang disajikan dalam ilmu statistika, siapa yang tahu? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Betul, baik. Ada yang namanya nanti kita pelajari histogram. Ada juga yang kamu sebutkan tadi adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini kalau istilah statistiknya adalah OGIF ya. OGIF, oke. Nah, kegiatan kamu kemarin sudah saya berikan bahan ajar dan LKPD-nya. Saya yakin sudah kamu buka dan kamu pelajari. Kemudian kamu boleh mengerjakan LKPD-nya yang belum, ya. Kemudian untuk mengerjakan LKPD ini, kamu diperbolehkan mencari dari berbagai sumber, ya, atau bertanya langsung kepada saya. Nah, nanti sesudah selesai LKPD-nya, silakan kamu presentasikan. Caranya dengan memfoto lembar jawaban kamu dan mengirimkannya kepada saya. Kalau ada permasalahan,
silakan kamu tanya ya sama saya ya. Sudah jam 9.45, akan saya presentasikan hasil jawaban LKPD kamu. Yang pertama itu adalah Amanda Ija. Ya, Pak. Oke, silakan nak. Diketahui Oke. tinggi badan siswa kelas 12 sebagai berikut. 142, 152, 172, 167, 162, 157, 147, dan 172. 1. Susunlah data tersebut dari data terkecil hingga data yang tertinggi. Jawab, datanya dimulai dari 142, 147, 152, 157, 162, 167, dan 172. Baik, terima kasih. Nur Rahmi. Bukan rank atau jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, yaitu 172 dikurang 142 sama dengan 30. Jadi ranknya 30, Pak. Bagus. Lanjut. Saya tampilkan punyanya Queen. Ya, baik. Tentukan banyak kelas dengan aturan Sturges. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N sama dengan banyak data. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log 32. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,505 dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,505. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 4,995. Banyak kelas sama dengan 5,995. Banyak kelas sama dengan 6. Jadi, Oke, banyak kelas 6, Pak. terus 6 kelas. Atau 7. ya. Silakan Vilja untuk yang nomor 4 nanti masih bergabung. Panjang kelas interval. Rumus panjang kelas interval yaitu rank dibagi banyak kelas. Ranknya 30 dan banyak kelasnya ada 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi, panjang kelas interval adalah 5. Bagus. Nomor 6. Susun dalam Siap. bentuk tabel distribusi frekuensi. Jawab. Interval kelas 142 sampai 146. Turus 2, frekuensi 2. Kedua, 147 sampai 151. Turus 2, frekuensi 2. 3, 152 sampai 156. Turus 4, frekuensi 4. Keempat, 157 sampai 161, turus 4, frekuensi 4. Kelima, 162 sampai 166, turus 8, frekuensi 8. Keenam, 167 sampai 171, turus 6, frekuensi 6. Ke-7, 172 sampai 176, turus 6, frekuensi 6. Frekuensi dijumlahkan keseluruhannya Jumlahkan. sehingga mendapatkan hasil yaitu 32. Hasil jumlahnya. Ya, kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Yang kedua, untuk penyusunan tabel distribusi frekuensi dimulai dari mengelompokkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian menentukan jangkauan atau rank yang dirumuskan dengan data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas dengan aturan Sturges yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Yang keempat, menentukan panjang kelas yang didapat dari rank dibagi dengan banyak kelas. Kemudian menentukan interval kelas, ya, diambil dari kelas pertama. Kelas pertama intervalnya dari data yang terkecil kita ambil, kemudian
dicari berapa panjang kelasnya. Kemudian terakhir mengelompokkan data ke dalam tabel distribusi. Baik, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami dan mempelajarinya. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, atas kesempatannya untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.